Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang terbaik sudah Dia berikan kepada kita dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat dalam Alkitab terbagi dalam dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Dan kalau kita melihat seakan-akan Tuhan mengalami perubahan karakter di sana. Di dalam perjanjian lama, Tuhan seperti Tuhan yang bengis, Tuhan yang suka menghakimi, Tuhan yang suka marah. Sementara di dalam perjanjian baru, Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh dan kasih karunia. Banyak orang tidak mengerti tentang hal ini dan mereka mengalami kebingungan. Bagaimana mereka harus hidup? Apakah mereka harus hidup di dalam perjanjian lama atau perjanjian yang baru? Dan bagaimana sinkronisasi ini semua? Bagaimana kelanjutan ini semua? Nah, oleh karena itu pada hari ini secara khusus saya akan membahas tentang bagaimana kita hidup di dalam sebuah perjanjian baru. Dan ternyata karakter Tuhan itu tidak berubah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Oleh karena itu untuk menjelaskannya, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 saya bacakan buat setiap kita. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua kata yang sangat menarik di dalam ayat ini bagi saya. Dikatakan karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Kata yang menarik bagi saya adalah pengantara dan perjanjian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita melihat seakan-akan Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Nah, mari saya akan jelaskan pada saudara terlebih dahulu bagaimana karakter Tuhan pada perjanjian lama ternyata itu sama di dalam perjanjian baru. Tuhan di dalam perjanjian lama bukan Tuhan yang suka menghakimi, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau saudara lihat waktu Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Mereka mengalami ketakutan pada saat Tuhan berjalan di taman mencari mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sana saja kita bisa melihat apa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya karakter Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana? Tentu Tuhan tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana. Tapi Tuhan berjalan di taman dan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Kalau kita melihat di sana, bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Allah atau Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah yang mencari Adam dan Hawa, padahal Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Tetapi kasih karunia dari Tuhan selalu datang pada umat manusia. Dia datang pada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa keluar dalam keadaan telanjang dan malu. Singkat cerita, saya mau beritahu saudara bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, yang ada dalam pikiran dan hati Tuhan bukanlah penghukuman. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena begini saudaraku, yang ada dalam pikiran Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa adalah penebusan, atau yang saya sebut dengan pengampunan, sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah. Buktinya apa? Kita bisa melihat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengambil binatang dan memotongnya, membuat pakaian dari kulit binatang. Saudaraku, itu berbicara tentang pengorbanan Kristus yang akan terjadi 2000 tahun kemudian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengorbanan darah itu berbicara tentang perdamaian antara manusia dengan Allah. Manusia saat itu mungkin tidak mengerti, tapi kita yang hidup di dalam zaman sekarang, kita bisa mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Adam dan Hawa itu berbicara tentang satu perdamaian. Lalu seakan-akan kita melihat Tuhan begitu kejamnya, sehingga Tuhan menghukum Adam dan Hawa dengan mengusirnya dari Taman Eden. Sebenarnya Tuhan bukan mengusir secara kasar atau menghukum sampai bagaimana saudaraku, tapi Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk masuk kembali ke Taman Eden. Kenapa? Karena di dalam Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang sudah dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Kalau manusia sampai makan pohon kehidupan tersebut, maka kejahatan manusia akan menjadi kekal dan tidak akan ada penebusan. Makanya
Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan satu tujuan, supaya mereka tidak memakan pohon kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sana kita bisa melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan terhadap kita, terhadap umat manusia. Lalu dalam perjalanannya, memang di satu sisi kita harus bisa melihat bahwa Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh kasih karunia. Dia ingin menyelamatkan, dia ingin menebus. Tapi di satu sisi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang adil. Dia benci dosa, dia harus menghukum dosa. Adam dan Hawa berbuat dosa, iya, makanya Adam dan Hawa menerima konsekuensi dari dosa tersebut. Adam harus berkeringat untuk menghasilkan tanaman, mengelola tanahnya, saudaraku. Sementara Adam dan Hawa harus sakit dalam bersalin dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita melihat dalam perjalanan selanjutnya, kita melihat dari sisi Nuh terlebih dahulu. Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat batra. Memang di satu sisi, di saat itu kejahatan manusia begitu luar biasanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi lihat, di dalam keadilan Tuhan, Tuhan harus menghukum manusia. Kita bisa melihat kasih karunia-Nya yang melimpah atas manusia. Makanya Nuh disuruh buat batra supaya umat manusia bisa diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda berkata, oh Tuhan itu kejam. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Makanya kalau kita melihat di dalam perjalanan perjanjian lama selanjutnya, lalu manusia mulai berkata kepada Tuhan begini, apapun yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ada Taurat. Itu juga bukan berbicara tentang penghukuman. Taurat itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana mungkin Taurat bicara tentang kasih karunia Tuhan? Coba kita lihat. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Waktu itu Tuhan mau datang pada bangsa Israel, mau berbicara kepada bangsa Israel, lalu bangsa Israel menolak dan bangsa itu berkata begini, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Manusia berkata, sudahlah, kami hidup bukan hanya karena kebaikan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan akan kami lakukan, baru berkati kami. Bahasa kasarnya begitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Oleh karena permintaan manusia seperti itu, apapun yang Tuhan katakan akan kami lakukan. Oke, Tuhan membuat satu perjanjian dengan bangsa Israel satu. Jadi perjanjian lama itu merupakan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel saat itu. Perjanjian apa yang Tuhan buat? Dia mengeluarkan 10 perintah Allah dan selanjutnya kita kenal dengan kata Taurat, saudaraku. Mari kita melihat, kalau kita melihat kata perjanjian, tadi yang saya katakan ada dua kata yang menarik. Yang pertama pengantara, yang kedua adalah perjanjian. Perjanjian itu harus dibuat oleh dua orang yang sama-sama sehat jasmani dan rohani, oleh dua orang yang sama-sama sanggup memenuhi persyaratan perjanjian itu. Kalau kita melihat perjanjian Allah dengan bangsa Israel, ini tentunya perjanjian yang sangat tidak seimbang. Sangat tidak seimbang. Allah tidak pernah ingkar janji dan dia pasti sanggup menggenapi seluruh janjinya. Sementara bangsa Israel adalah bangsa yang ingkar janji. Namun karena kasih karunia-Nya, Tuhan mengerti kondisi manusia yang sering ingkar janji. Dia tetap membuat kesepakatan, dia tetap membuat perjanjian dengan bangsa Israel, saudaraku saat itu. Itu pun karena kasih karunia. Bayangkan saya yang Tuhan yang maha kuasa itu mau membuat perjanjian dengan manusia yang begitu lemah dan begitu rapuhnya. Bukankah itu merupakan satu bentuk kasih karunia Tuhan? Lewat Taurat itulah akhirnya manusia mengenal apa itu dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 19 tadi, Musa naik ke Gunung Sinai lalu menerima 10 perintah Allah dan seterusnya. Saya secara cepat menyampaikan kepada saudara. Nanti kalau saudara mau baca saja di rumah kitab Kejadian, Keluaran biar lebih mudah terlebih dahulu. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-7 sampai ke-8, apa yang terjadi? Keluaran pasal 23 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya.
Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, barusan saja bangsa Israel berjanji apapun yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Tapi belum hitungan tahun, belum hitungan bulan, saudaraku, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mereka sudah mengkhianati perjanjian itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dua orang membuat perjanjian dan salah satu tidak sanggup untuk memenuhi perjanjian, maka harus ada pengantara, saudaraku. Memang di dalam hukum Taurat, makanya di Alkitab dikatakan jika seorang mau melakukan hukum Taurat, dia harus melakukan seluruhnya. Dia mengabaikan satu saja, maka dia merusak seluruh hukum Taurat itu. Nah, makanya manusia tidak bisa menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Dalam dua buah perjanjian, kalau satu tidak sanggup, maka harus ada pengantara. Ada pihak lain yang menyelesaikan perjanjian itu. Nah, pengantara inilah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dialah yang menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Sebelum saya menjelaskan tentang Yesus dalam perjanjian baru, mari saya simpulkan apa itu perjanjian lama, apa itu Taurat. Yesus jelas dia menyimpulkan dengan dua hukum yang terutama. Coba kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas Alkitab berkata inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah perintah yang diberikan ini, dua hukum ini mudah dilakukan atau sulit? Kalau kita berbicara hukum yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudaraku, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan, apakah kita bisa melakukannya? Pernahkah Anda bersungut-sungut dalam hidup ini? Anda mulai berkata, "Tuhan, mengapa ini terjadi? Aduh, kenapa hidupku kok begini-begini saja?" dan seterusnya. Bukankah itu sudah merupakan pelanggaran hukum yang pertama? Waktu kita malas-malasan berdoa, malas-malasan baca Alkitab, bukankah itu merupakan satu pelanggaran hukum yang pertama? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda berkata ini merupakan sebuah perintah yang mudah, cobalah Anda lakukan. Bagi saya, hukum yang pertama dan hukum yang kedua ini tidak bisa dilakukan oleh manusia tanpa kasih karunia Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Mari kita lihat hukum yang kedua. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ini perintah yang mudah? Oh, mungkin Anda berkata, "Oh, mudah sekali. Saya berdoa buat teman saya membagi berkat buat orang-orang miskin." Saya mau beritahu saudara, Anda belum melakukan hukum yang kedua jika Anda hanya melakukan itu. Alkitab berkata, "Kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, misalkan Anda sudah punya rumah, sekarang Anda pernah membeli sebuah rumah untuk Anda tempati. Pertanyaan saya sederhana, pernahkah Anda membelikan rumah buat orang lain? Kan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kalau Anda punya kendaraan, Anda punya sepeda motor, punya mobil, pernahkah Anda memberikan sepeda motor, membelikan mobil buat orang lain, dan seperti Anda memperlakukannya buat diri Anda sendiri? Contoh yang sederhana, kalau misalkan Anda ingin memberikan hadiah kepada seorang teman, apa yang Anda pikir? Apakah Anda mencari harga yang paling mahal, yang terbaik? Atau ya sudah yang secukupnya saja? Atau malah kalau bisa yang paling murah deh? Itu bukan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kesimpulan saya, di dalam hukum yang terutama ini, manusia tidak bisa melakukan semuanya. Tidak bisa melakukannya secara sempurna. Tapi saya punya kabar baik buat saudara, bahwa Yesus sudah menggenapinya secara sempurna. Wow, mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin Yesus bisa menggenapi? Kita lihat
Hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya mau beritahu saudara, Yesus melakukannya. Bagaimana cara dia melakukannya? Dia menyelesaikan pekerjaan Bapaknya dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan segenap hati dia berikan semuanya buat Tuhan. Bahkan waktu di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan perkataan yang dikatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karakter Kristus, hati Tuhan ada dalam hatinya. Dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Bahkan dia diberikan mahkota duri. Di kepalanya dimahkotai duri, dipukulkan kepalanya dan duri itu menembus dan mengeluarkan darah dari kepalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti semuanya sudah Yesus lakukan dalam hukum Taurat, di dalam hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah Yesus melakukannya? Saya mau beritahu saudara, Yesus sangat melakukannya. Dia bukan hanya menjual hartanya atau memberikannya kepada orang lain, tapi dia memberikan nyawanya buat umat manusia. Dia memberikan segala sesuatu yang dia punya buat saudara dan saya, demi kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Alkitab berkata, Yesus datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Supaya saudara tidak perlu hidup di bawah Taurat. Saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara cukup percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Maka saudara dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat apa itu tujuan Taurat diberikan, waktu Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel saat itu. Mari kita lihat Roma pasal yang ketiga yang ke-20. Dikatakan begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Di Roma 7 ayat 7 dikatakan begini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Hukum Tauratnya bukan dosa. Hukum Taurat itu kudus dan mulia, saudaraku. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Makanya saya ingin beritahu saudara bahwa tujuan dari hukum Taurat adalah supaya kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Saya ambil contoh, misalkan di depan saya ada sebuah cermin, saudaraku. Lalu saya bercermin di sana, kemudian ada kotoran di muka saya, saudaraku. Ada kotoran tanah mungkin di muka saya karena saya habis mencangkul. Lalu apa yang terjadi? Apakah saya berkata, oh Taurat cermin ini sangat kotor? Tidak, tentunya cerminnya tetap bersih. Yang kotor adalah muka saya. Karena ada cermin, saya jadi menyadari bahwa muka saya ini kotor karena tanah. Cermin itu hanya menunjukkan bahwa saya ini kotor. Sama, Taurat Tuhan berikan supaya manusia menyadari bahwa manusia itu manusia berdosa dan butuh juru selamat. Makanya tadi saya katakan bahwa hukum Taurat pun merupakan bagian dari pernyataan kasih karunia Tuhan supaya manusia menyadari bahwa manusia itu berdosa. Makanya dikatakan aku tidak tahu apa itu jangan mengingini jika Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seberapa besar kita bisa melakukan hukum Taurat? Kalau Anda berkata, oh hidup saya sudah benar, selama ini saya menolong orang dan melakukan yang terbaik buat orang lain, saya sudah menggenapi hukum Taurat yang kedua, misalkan kasihlah sama manusia. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat ke-17, saya bacakan buat saudara. Yakobus 4 ayat ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow! Waktu saudara melihat ada orang mengalami kesusahan dan Anda sanggup menolongnya, tapi Anda tidak menolongnya, Anda sudah berdosa. Sampai segitu dalamnya pengertian tentang hukum Taurat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya dalam Yakobus 2 ayat ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Standar Yesus adalah sempurna.
Taurat bukan hanya bicara perbuatan, tapi bicara tentang sikap dan dalam hati. Makanya Yesus berkata, jika engkau memandang perempuan dan menginginkannya, engkau telah berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai 21, saudara ingat kisah seorang muda yang kaya yang datang pada Yesus. Saya bacakan pada saudara Matius pasal 19 ayat 16 sampai 21. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku, Taurat itu begini, manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Makanya di dalam perjanjian lama, saya katakan itu perjanjian berkat dan kutuk. Saudara bisa lihat perikop di Ulangan pasal 28. Ada berkat, ada kutuk. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, saya lanjutkan. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Ini bicara tentang Taurat. Yang tadi saya katakan, Taurat harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Saudara harus menuruti perintah Allah, seluruh perintah Allah, untuk saudara bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus berbicara atas dasar Taurat? Karena dia sedang hidup pada zaman orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat, saudaraku. Dan dia sedang berhadapan, berbicara dengan orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Maka Yesus berkata, jika engkau ingin hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow! Luar biasa sekali. Orang muda ini berkata, semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia menghormati ayah dan ibunya, mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kata Yesus kepadanya, sederhana perkataan Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, apa dikatakan? Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah ini, apa yang Yesus berikan jawaban kepada orang muda ini, saudaraku? Kalau kau hendak sempurna, pergilah jualah hartamu. Tadi perintah yang mana waktu ditanya? Salah satu perintah yang Yesus katakan adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sederhana. Kalau kau benar-benar bisa mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri, berarti kau tidak akan terikat harta. Jual hartamu, bagikan kepada saudaramu. Itu bentuk kasih yang sebenarnya yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu standar Yesus sama standar kita berbeda. Standar Tuhan sama standar kita berbeda. Kalau kita mungkin sudah berbuat baik, oh ya sudah cukup kita melakukan Taurat. Tapi Yesus tidak memberikan standar itu, dia memberikan standar yang sempurna. Jual seluruh hartamu, bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Itu baru ungkapan dari kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berbicara tentang esensi dari Taurat yang sangat dalam. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu tanpa kasih karunia Tuhan. Lalu saudaraku, Yesus juga pernah berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kesimpulannya sederhana. Kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dan sempurna. Bagaimana kita mau selamat? Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Yesus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, supaya saudara tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, tapi saudara hidup di dalam perjanjian baru, di bawah kasih karunia Allah dengan menerima Kristus. Kita berada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ini memang sungguh luar biasa sekali, saudaraku. Yang saya jelaskan pada saudara ini dari perjanjian lama mulai masuk dalam perjanjian baru. Sebenarnya dari perjanjian lama, kalau kita menafsirkan Alkitab, zaman kita sekarang lebih mudah dibandingkan zaman nabi-nabi dulu. Kenapa? Karena kita sudah melihat sang juru selamat itu datang, sang pengantara pendamai.
kita antar bangsa Israel dengan Allah dan umat manusia dengan Allah sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sehingga kita harus bisa melihat Kristus dalam perjanjian lama. Menafsirkan perjanjian lama dimulai dari mengenal tentang Kristus Yesus terlebih dahulu. Nah, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, nanti kita lanjut Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Lihat, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu pertanyaannya muncul di Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus jelas berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi jelas dikatakan di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia itu melimpah, saudaraku. Tapi bukan berarti kita bisa hidup dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah mati bagi dosa. Waktu kita dibaptiskan, itu berarti kita dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan kepada saudara beberapa ayat terlebih dahulu supaya lebih jelas. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Hukum Taurat tujuannya bukan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengar baik-baik. Hukum Taurat tujuannya untuk menyatakan bahwa kita manusia ini adalah orang berdosa. Karena ada hukum Taurat, kita jadi mengenal dosa. Nah, justru waktu kita berdosa, kita berharap kepada Tuhan, mohon pengampunan, mohon penebusan, mohon jalan keluarnya. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Yesuslah jalan keluarnya buat saudara. Dia bukan hanya menjadi imam yang membawa darah domba, tapi dia membawa darahnya sendiri menghadap tata kasih karunia Tuhan, mempersembahkan dirinya demi penebusan dosa saudara dan saya. Lalu kita lihat saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Saya katakan, Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, perjanjian lama adalah perjanjian berkat dan kutuk. Perjanjian lama adalah perjanjian jika surat taat melakukan hukum Taurat, surat akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi jika surat melanggar, surat akan mendapatkan kutuk. Tapi di dalam perjanjian yang baru, dengar baik-baik, ini adalah perjanjian berkat buat saudara. Tidak ada kutuk. Kenapa? Karena semua kutuk, semua penghukuman sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Haleluya! Apakah saudara masih percaya bahwa saudara berada di bawah kutuk? Atau saudara percaya bahwa saudara berada di dalam berkat kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menebus saudara, yang sudah menjadi kutuk, supaya saudara tidak mengalami kutuk lagi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, kalimat yang sangat penting ini. Mulai saat ini waktu saudara nonton siaran ini,
sebenarnya semenjak 2000 tahun yang lalu waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib dan saudara mengerti kebenaran pada hari ini. Saya mau beritahu saudara, tidak ada lagi janji Tuhan yang tidak dapat digenapi dalam hidup saudara. Saya ulang, tidak ada lagi janji Tuhan yang tidak dapat digenapi dalam hidup saudara, karena Kristus sudah menjadi pengantara kita. Kristus sudah menjadi korban supaya saudara dan saya berhak menerima semua janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah masuk dalam tipu daya si jahat lagi. Dan mungkin Anda berkata, oh janji Tuhan ini harus dilakukan dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan melayani dan segala macam. No, Kristus sudah membayar semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan saudara sebuah ilustrasi yang sederhana yang mudah untuk saudara terima. Saya memiliki asuransi saudaraku buat anak saya. Saya membayar asuransi buat anak saya, asuransi kesehatan, dan kalau saya meninggal, anak saya ini akan mendapatkan uang pertanggungannya. Saya ambil contoh sebuah ilustrasi saja biar mudah. Setiap bulan saya membayar 5 juta misalkan seperti itu saudaraku. Dan anak saya ini kalau dia sakit, dia berhak mendapatkan pengobatan yang terbaik di Singapura, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah membayarnya setiap bulan 5 juta. Dan kalau saya meninggal, anak saya ini akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 2 miliar. Nah, pertanyaan saya sederhana. Waktu anak saya sakit, bisa nggak saya membawa dia berobat ke Singapura? Sangat bisa, karena saya sudah membayar. Dan dia berobat ke Singapura gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah membayar jaminannya, saya sudah membayar asuransinya supaya dia bisa berobat di Singapura, di Batam, di mana saja dengan biaya yang gratis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena saya sudah membayar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan seandainya suatu saat nanti saya meninggal, apa yang terjadi dengan anak saya? Anak saya langsung mendapatkan uang pertanggungan karena apa yang sudah saya bayarkan sebesar 2 miliar. Seandainya anak saya ini sudah dewasa, dia sudah menikah, dia nggak tahu bahwa dia punya asuransi yang saya bayarkan setiap bulan 5 juta, asuransi kesehatannya dia. Maaf, misalkan dia hidupnya sangat sederhana karena suaminya sangat sederhana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sangat sederhana, hidup pas-pasan, saudaraku. Dia nggak ngerti bahwa saya sudah membayarkan asuransi kesehatan buat dia. Lalu apa yang terjadi? Suatu saat dia jatuh sakit. Dia pergi ke puskesmas, dia berobat, dia minta obat dari puskesmas dengan harga dan biaya yang sangat murah, minum obat generik dan segala macam. Bisa itu terjadi? Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwa saya sudah mengasuransikan dia. Bahkan waktu saya meninggal, dia bisa saja tidak mendapatkan 2 miliar. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, dia tidak tahu atau tidak percaya bahwa saya sudah membayar asuransi buat dia. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau dia tahu bahwa dia memiliki asuransi kesehatan, bahkan bisa berobat di Singapura, di Amerika dengan biaya yang gratis, waktu dia sakit, saya yakin dia nggak mungkin mau ke puskesmas saja. Dia akan pergi ke rumah sakit internasional, bahkan dia bisa berobat ke Singapura atau ke Amerika. Dan kalau saya meninggal, kalau dia mengerti bahwa saya sudah membayarkan asuransi, dia bisa menuntut asuransi kalau asuransi tersebut tidak memberikan dia uang sebesar 2 miliar. Kenapa? Karena saya sudah menjaminnya. Saya ulang, karena saya sudah menjaminnya. Saya mau beritahu saudara, kabar baik buat saudara. Yesus sudah menjamin saudara. Yesus sudah menjamin saudara dengan cara dia membayar dan memberikan dirinya buat saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak ada lagi satupun alasan bagi Tuhan untuk tidak menggenapi semua janjinya dalam hidup saudara. Oleh karena itu, bagaimana saudara bisa menerima semua janjinya? Tinggal satu kata, percaya saja. Percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang seharusnya mengalami kemerdekaan, atau seperti yang tadi yang saya ilustrasikan dan anak saya, kalau dia sakit dia bisa berobat di negara Singapura, di negara Amerika dengan tanpa biaya, tapi mereka tetap hidup di bawah kutuk, dalam arti di bawah ketidakmengertian. Tetap berobat ke puskesmas, cari obat yang murah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini waktu engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dengar baik-baik. Yesus sudah membayar semuanya.
engkau berhak atas hidup yang berkelimpahan. Makanya di firman Tuhan dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hidup yang berkekurangan atau hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Masuk surga itu pasti. Kalau saudara hidup dalam perjanjian baru, saudara mengerti kebenaran ini, saudara tidak akan ragu, saudara tidak akan takut lagi bahwa saudara akan masuk neraka. Kenapa? Masuk surga itu pasti karena Kristus sudah membayar semua syarat untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Namun pertanyaannya sederhana, saudaraku. Terus buat apa kita hidup? Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, saya bacakan buat saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, itu bukan karena saudara rajin bekerja, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara kuat, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh ini hasil keringat saya. Saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan tidak memberikan saudara keringat, saudara tidak bisa berkeringat. Saudara tidak bisa menghasilkan apa-apa kalau Tuhan tidak memberikannya kepada saudara. Makanya apapun yang saudara terima, apapun yang saudara lakukan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang luar biasanya buat saudara, saudara adalah sangat spesial di mata Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa betapa spesialnya kita. Alkitab berkata, dia sudah membentuk kita semenjak kita bakal anak. Kita belum lahir menjadi anak, dia sudah mengenal kita dan membentuk kita. Itu berarti semenjak di dalam kekekalannya, di dalam perjanjian lama, bahkan sebelum perjanjian lama, dia sudah mengenal engkau, saudaraku. Dan dia tahu bahwa saudara dan saya seringkali meresponi segala sesuatunya dengan salah. Kita orang berdosa dan seharusnya kita masuk dalam neraka, saudaraku. Dan karena dia mengenal engkau secara pribadi, saudaraku, dia kirim Yesus Kristus. Dia datang menjadi manusia terlebih dahulu, supaya saudara bisa mengenal dia secara pribadi. Bukan hanya itu, semenjak saudara kecil, dia sudah ngatur untuk saudara bertemu dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang berada di sekitar saudara, orang-orang yang membimbing saudara, orang-orang yang memberitakan kasih karunia kepada saudara, sehingga saudara boleh mengenal Kristus. Itu dia ngatur semua. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya membawa kita kepada keselamatan. Kasih karunia membawa kita kepada tatah kasih karunia-Nya. Tatah berbicara tentang otoritas, kuasa, dan pemerintahan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, makanya siapakah kita sebenarnya? Mari kita lihat rancangan Tuhan tentang hidup kita dari semenjak semula. Dari semenjak semula saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas binatang-binatang yang melata dan merayap di muka bumi ini, dan seterusnya. Satu kata yang pertama adalah berkuasalah. Itu perintah Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanpa dia sadar dia menyerahkan kuasa itu kepada si jahat. Si jahat mengambil alih kuasa itu. Dan kabar baik buat saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah mengambil alih kuasa itu lagi dari si jahat, menjadi miliknya dan menyerahkannya kepada kita manusia kembali. Makanya dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, mari kita lihat apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya akan jelaskan kepada saudara sedikit. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Garis bawahi, akan menjadi harta kesayangan-Ku. Dalam perjanjian lama selalu dikatakan akan. Garis bawahi pula kata akan. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan lagi muncul. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Di dalam perjanjian lama, firman Tuhan selalu berkata akan. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Raja dan imam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kamu akan. Tapi bagaimana dalam perjanjian baru? Karena apa? Semua perjanjian lama, syarat untuk perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru kita bisa lihat,
Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tidak ada kata akan lagi di sana. Kamulah bangsa yang terpilih. Status Anda jelas. Kenapa? Karena Kristus sudah menebus saudara dan saya. Dan dikatakan yang telah memanggil kamu. Yesus telah memanggil kamu. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan berkata seperti itu. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dalam perjanjian lama tadi dikatakan kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudaraku, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, imam dan raja. Imam berbicara tentang kekudusan, raja berbicara tentang memerintah. Saya mau beritahu saudara, jatah saudara, atau kalau saya boleh pinjam istilah sana, saudaraku, takdir saudara adalah menjadi orang yang kudus dan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, kudus bukan karena perbuatan saudara, tapi karena karya Kristus di atas kayu salib. Dan saudara adalah imamat yang rajani, raja-raja yang kudus yang memerintah bersama dengan Kristus. Makanya di dalam Wahyu, saudaraku, saya secara cepat, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, nanti saudara di sana akan menemukan kata memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam perjanjian baru itu berarti hidup dalam kasih karunia Tuhan yang memerintah bersama dengan Kristus. Bukan hanya diselamatkan, tapi saudara adalah raja-raja yang kudus yang memerintah bersama dengan Kristus. Memerintah atas apa? Memerintah atas diri Anda, memerintah atas segala ketakutan, memerintah atas segala kekhawatiran, keamarahan, memerintah atas segala ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Saudara punya otoritas, saudara punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik karena Kristus ada dalam hidupmu. Dan kita ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa waktu kita mengerti bagaimana kita hidup dalam perjanjian yang baru, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ciri orang yang hidup dalam perjanjian baru, saya secara cepat buat saudara. Yang pertama, mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ulang, mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apa ciri orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan? Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan mempunyai ciri mengasihi atau menerima orang lain tanpa syarat. Seburuk apapun dia, seberdosa apapun dia, tetap diterima tanpa syarat. Saudara masih ingat dalam seri-seri pengajaran yang sebelumnya, saudara melihat di sana bagaimana Yesus bertemu dengan orang berdosa dan Yesus tidak menghukumnya, Yesus menerimanya. Saudara masih ingat waktu di seri pengajaran sebelumnya saya mengajarkan kepada saudara bahwa waktu anak terhilang itu pulang, Tuhan tidak pernah membuat penghakiman. Bahkan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah berkata kepada Adam dan Hawa seperti ini. Adam, kamu keterlaluan sekali. Sudah disuruh jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kok masih dimakan sih? Adam, kamu ini berdosa, kamu ini memang sudahlah tidak berguna dan segala macam. Tidak pernah Tuhan berkata seperti itu. Yang Tuhan langsung lakukan adalah Dia membuat perdamaian. Yang ada dalam pikirannya adalah bukan penghukuman. Yang ada dalam pikirannya adalah penebusan. Ciri yang kedua orang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah dia selalu memberi tanpa syarat. Yesus memberikan nyawanya buat umat manusia. Tidak peduli apakah semua orang mau menerima dia atau tidak, tapi dia memberi karena kasihnya yang begitu agung dan mulia. Kalau saudara hidup dalam perjanjian baru, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan.
Jangan menuntut lagi. Mengasihi tanpa syarat, menerima orang lain tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Ciri yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Saudara berpikir dengan saudara berusaha melakukan sesuatu, rajin ke gereja, berada di gereja, menjadi full timer, menjadi pendeta, saudara akan dibenarkan. Tidak. Saudara menjadi pendeta, saudara tidak akan dibenarkan. Saudara menjadi ketua sinode, saudara tidak akan dibenarkan. Saudara dibenarkan karena saudara percaya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara berada di gereja, tidak. Hiduplah di dalam kebenaran yang memerintah bersama dengan Kristus. Dunia ini membutuhkan saudara dan saya. Dunia ini menantikan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ciri yang ketiga orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, Yesus berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dengan jalan bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Cara kita memuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita. Semua orang punya panggilan, semua orang punya tujuan. Tuhan memanggil kita secara unik. Ada yang dipanggil menjadi pengusaha, ada yang dipanggil menjadi politikus, ada yang dipanggil menjadi pendeta, ada yang dipanggil menjadi tokoh masyarakat atau apa saja. Di sana saudara memberita bersama dengan Kristus dengan cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Saudara dipercaya itu bukan satu kebetulan karena Tuhan punya tujuan buat saudara. Waktu kita melakukan segala sesuatu yang dipercayakan pada kita menyelesaikan pekerjaannya, itulah cara kita memuliakan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya tidak ada orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan hidup dalam sebuah kemalasan. Tidak ada orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan hidup di dalam kebodohan. Kenapa? Karena saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, memerintah, menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup dan pekerjaan saudara. Bagaimana lagi cara kita memuliakan Tuhan? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mempersembahkan korban syukur. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, waktu saudara melihat kebenaran Alkitab secara keseluruhan, bahkan semenjak perjanjian lama, saudara melihat apa yang Tuhan lakukan buat hidup saudara dan saya, terlebih lagi melalui karya Yesus di atas kayu salib. Tidak ada satupun alasan lagi untuk kita tidak bersyukur pada Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sedang mengalami masalah Pak, begini. Tapi saya mau beritahu saudara, untuk saudara bersyukur bukan karena saudara dapat berkat banyak atau berkat saudara kurang banyak, tapi saudara bersyukur karena apa yang sudah Yesus lakukan. Waktu Yesus menebus saudara, Dia memberikan saudara damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kedamaian yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah habitat kita, itulah ciri kita. Oleh karena itu, kita yang hidup dalam perjanjian baru bukan hidup di dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam kemenangan. Karena Yesus sudah menjadi kemenangan kita. Kita hidup dalam kebahagiaan karena Yesuslah kebahagiaan kita. Kita hidup dalam kedamaian karena Yesuslah Raja Damai. Dialah kedamaian kita. Kita hidup dalam sukacita yang melimpah karena Yesuslah sukacita. Dan bukan hanya secara jiwa saudara, tapi secara jasmani juga Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara. Dan itu pasti tergenapi. Waktu saudara mengerti kebenaran firman ini, hikmat Tuhan turun atas saudara. Saudara pengusaha, saudara memiliki kepekaan. Bisnis mana yang harus saudara ambil. Waktu saudara mengalami masalah, hikmat Tuhan, Yesuslah menjadi hikmat kita. Hikmat Tuhan akan ada dalam hidup saudara untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada.
Jika Anda adalah kepala rumah tangga, mungkin Anda memiliki anak yang susah diatur, atau istri yang sedang bermasalah, atau suami yang sedang bermasalah. Dengar baik-baik, waktu saudara merenungkan terus tentang Kristus, Kristuslah menjadi hikmat kita, maka saudara bisa bereaksi benar dan mengatasi setiap persoalan. Engkau sedang memerintah atas dirimu, engkau memerintah atas rumah tanggamu, engkau memerintah atas pekerjaanmu, engkau memerintah atas RT, RW, lurahmu, engkau sedang memerintah atas kotamu. Itulah panggilan saudara. Itulah takdir saudara, itulah jatah saudara dan saya, memerintah bersama dengan Kristus. Hiduplah dalam perjanjian baru. Kristus sudah menebus saudara, Kristus sudah memberikan segala-galanya dalam hidup saudara. Bersyukur, dan kabar baiknya saudara diberkati bukan hanya dunia ini, sampai selama-lamanya. Di dalam kekekalan kita selalu berada bersama dengan Kristus dalam kerajaannya, memerintah bersama dengan Kristus. Sungguh luar biasa, saudaraku. Engkau sangat spesial. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dia membentuk engkau sejak dalam kandungan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah berkat bagi banyak orang.